Halo semua, perkenalkan nama saya Sahna Melani, bisa dipanggil Sahna. Saya dari kelompok 5, kelas 10 MIPA 2. Halo semua, perkenalkan nama saya Naila Salsabila, biasa dipanggil Naila, dan saya dari kelompok 5, kelas 10 MIPA 2. Halo semua, perkenalkan nama saya Rincani Alda, bisa dipanggil Ririn, saya dari kelompok 5, kelas 10 MIPA 2. Halo semua, perkenalkan nama saya Saiful Bahri, biasa dipanggil Ari, saya dari kelompok 5, kelas 10 MIPA 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reno Pramono, biasa dipanggil Reno. Saya dari kelompok 5, dari kelas 10 MIPA. Halo semua, perkenalkan nama saya Rengga Julianda Nugraha, biasa dipanggil Rengga. Saya dari kelompok 5, kelas 10 MIPA 2. Corak hidup manusia zaman praaksara. Masa praaksara disebut juga zaman prasejarah. Masa praaksara berarti masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Ada juga yang menyebutnya dengan sebutan masa Nileka, yaitu masa tidak ada tulisan. Manusia yang hidup pada masa ini ialah manusia purba. Meskipun masa praaksara tidak mengenal tulisan, namun peninggalannya yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup masa itu seperti artefak dan fosil. Artefak wujudnya berupa benda-benda purbakala, fosil yang berupa sisa tulang berulang manusia, hewan, tumbuhan yang sudah membatu. Ilmu yang mempelajari masa praaksara adalah paleoantropologi, artinya mempelajari bentuk manusia dari yang paling sederhana sampai manusia sekarang. Paleontologi, ilmu yang mempelajari fosil-fosil, dan geologi adalah ilmu yang mempelajari lapisan tanah. Oleh sebab itu, zaman praaksara atau zaman prasejarah ini tidak meninggalkan benda-benda bertulisan. Benda-benda bersejarah ini dapat dianalisis umurnya dengan teknik analisis sebagai berikut. Tipologi. Tipologi adalah penentuan umur benda berdasarkan bentuknya. Semakin sederhana bentuknya, artinya semakin tua umur benda tersebut. Stratigrafi adalah cara penentuan umur benda berdasarkan lapisan tanah tempat benda tersebut. Kimiawi artinya cara penentuan umur benda berdasarkan unsur-unsur kimia. A. Corak hidup manusia zaman praaksara. Berdasarkan perkembangan kehidupannya, masyarakat praaksara terbagi menjadi 3 masa, yaitu 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan bergantung pada alam sekitar. Wilayah-wilayah yang ditempati manusia praaksara adalah wilayah yang banyak menyediakan bahan makanan dalam jumlah yang cukup dan mudah memperolehnya. Wilayah tersebut juga memiliki banyak hewan sehingga manusia praaksara mudah untuk berburu hewan. Untuk sumber penerangan manusia praaksara menggunakan api yang diperoleh dengan cara membenturkan sebuah batu dengan batu sehingga menimbulkan percikan api. Berikut ini terdapat 3 kehidupan di masa berburu dan mengumpulkan makanan. 2. Masa bercocok tanam. Manusia yang hidup pada masa ini diperkirakan satu masa dengan zaman Neolitikum. Secara geografis, pada zaman ini sangat menggantungkan iklim dan cuaca alam. Hal ini sangat dibutuhkan untuk bercocok tanam. Hasil dari panen juga sangat dipengaruhi oleh kondisi tekstur tanah yang digunakan. Berikut ini terdapat 3 kehidupan di masa bercocok tanam. A. Kehidupan ekonomi. Secara ekonomi, manusia pada zaman ini telah menghasilkan produksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka membabat hutan untuk ditanami dan produk yang mereka hasilkan antara lain umbi-umbian. Selain pertanian, sumber ekonomi mereka adalah dengan beternak, memelihara ayam, kerbau, babi hutan, dan lain-lain. B. Kehidupan sosial.
Dengan hidup bercocok tanam, memberikan kesempatan manusia yang menata hidup lebih teratur. Mereka hidup secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan kecil. Dalam kampung terdapat ketua. Dengan demikian, semua aturan yang ditetapkan harus ditaati dan dijalankan oleh seluruh kelompok tersebut. C. Kehidupan budaya. Pada masa bercocok tanam, manusia praksara telah menghasilkan budaya yang mengaruh pada usaha bercocok tanam yang syarat dengan kepercayaan. Bentuk alat-alat yang dihasilkan pun lebih halus dan memiliki gaya seni. Alat-alat itu antara lain kapak lonjong, gerabah, kapak pengit, perhiasan, dan masih banyak lain. A. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan adalah bergantung pada alam. Mereka akan tetap tinggal di wilayah tersebut selama persediaan bahan makanan masih cukup. Ketika mereka telah kehabisan sumber makanan, maka mereka akan berpindah dan mencari tempat lain yang kaya akan makanan. B. Kehidupan sosial. Mereka hidup secara berkelompok dan tersusun dalam keluarga-keluarga kecil. Dalam satu kelompok ada seorang pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok disebut sebagai ketua suku. C. Kehidupan budaya. Kehidupan budaya ini dapat dilihat dari karya-karya yang telah berhasil dibuat. Karena peralatan manusia zaman praaksara terbuat dari batu, maka hasil budaya yang dikembangkan pada zaman itu adalah hasil budaya batu. Contohnya seperti yang bisa dilihat, kapak genggam, kapak primas, serpi bilih, dan lain-lain. 3. Masa kehidupan perundagian. Perundagian berasal dari bahasa Bali yakni undagi, yang artinya seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai keterampilan tertentu. Masa perundagian digunakan untuk menyebut zaman logam. Pasalnya saat itu telah ada undagi atau orang-orang terampil yang sudah mengenal teknik melebur logam dan mencetaknya menjadi alat yang diinginkan. A. Ciri-ciri masa perundagian. 1. Berkemampuan dalam membentuk suatu kelompok kerja dalam bidang pertukangan. 2. Berkemampuan dalam membuat berbagai perkakas dari logam untuk alat-alat upacara, senjata, dan berbagai peralatan lainnya. 3. Telah mahir dalam teknik bersawah yang baik. 4. Kemakmuran pada waktu itu salah satunya disebabkan oleh perkembangan teknik pertanian, khususnya alat-alat besi seperti cangkul, membuat dan menggunakan perhiasan dari emas. 5. Memiliki kepercayaan animisme dan dinamis. B. Sistem kepercayaan manusia purba masa praaksara. Sistem kepercayaan manusia purba pada masa praaksara bisa dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Animisme. Kata animisme berasal dari bahasa Latin anima yang memiliki arti roh. Menurut buku sejarah Asia Tenggara, dari masa prasejarah sampai kontemporer 2013, karya MC Radcliffe, animisme adalah sistem kepercayaan yang memuja makhluk halus dan roh nenek moyang. 2. Dinamisme. Secara harfiah, dinamisme berasal dari bahasa Inggris dinamis yang berarti daya, kekuatan dinamis. Dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan supranatural, seperti pohon besar dan batu besar. Unsur dinamisme manusia purba lahir dari ketergantungan manusia terhadap kekuatan lain yang berada di luar dirinya. 3. Totemisme. Totemisme merupakan sistem kepercayaan yang menganggap bahwa hewan atau tumbuhan tertentu memiliki kekuatan supranatural untuk memberikan keselamatan atau malapetaka kepada penganutnya.